Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020. Baik, pagi ini saya ajak kita menjumpai buku 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kehidupan orang percaya diungkapkan Rasul Paulus kepada Timotius ibarat kita ada di dalam pertandingan iman. Itu adalah pertandingan yang benar. Itulah pertandingan yang diwajibkan buat kita, bahwa kita ada di dalam pertandingan. Nah, dalam hal inilah yang seringkali kita lupa. Sebagai orang percaya, kita bertanding bukan bertanding dalam pertandingan iman, tapi kita bertanding untuk siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih fasih, siapa yang lebih berhasil, siapa yang lebih terkenal dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab katakan kita bertanding dalam pertandingan iman dan pertandingan yang benar itu, yaitu kita merebut hidup yang kekal. Nah, ternyata di dalam pertandingan ada kebiasaan yang jelas, yaitu dalam pertandingan yang mengikuti pertandingan dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak pusing dengan apa yang ada pada dirinya. Karena dia harus menyelesaikan pertandingan itu dengan benar. Dan dia harus merebut hidup yang kekal. Sebab itu Rasul Paulus katakan, aku berusaha melatih tubuhku sehingga aku menguasai seluruhnya. Kenapa perlu menguasai tubuh dan menguasai seluruhnya? Karena itulah bagian dalam pertandingan iman. Itulah pertandingan di mana kita tidak mementingkan diri kita, tapi kita memfokuskan kepada pertandingan yang diberikan kepada kita. Kita tidak mengandalkan kemampuan, kekayaan materi kita. Kita hanya fokus kepada Yesus. Itulah orang yang bertanding untuk merebut hidup yang kekal. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Ternyata Rasul Paulus juga ingatkan di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9, ternyata kita sedang bertanding untuk terus berbuat baik. Dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi, kita menemukan ada waktu di mana kita tidak perlu bertanding lagi. Tetapi sebelum waktu itu tiba, kita tidak boleh jemu berbuat baik. Kita harus terus mengerjakan pekerjaan yang baik, yang benar, yang mulia, yang patut dipuji. Kita harus pikirkan, karena itu pekerjaan kita. Dan di dalam pertandingan iman itu, kita mempraktekkan suatu kehidupan yang beriman kepada Tuhan, seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 3, ayat 10 hingga ayat 14 yang berkata sebagai berikut. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya.
Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Kita melihat di sini Rasul Paulus katakan bagaimana kita mempraktekkan hidup di dalam iman sebagai orang yang membangun di atas dasar yang sudah ada, supaya kita membangun dengan material yang berkualitas. Bangun manusia rohani, rumah rohani, kehidupan rohani dengan material yang berkualitas, supaya bangunan rohani kita ketika ada ujian, kita tidak rusak. Ketika ada ujian, diuji dengan api, kita tidak hilang dan menjadi debu, tapi kita ada hasil. Karena itulah bagian perlombaan iman. Itulah perlombaan yang diwajibkan bagi kita untuk merebut hidup yang kekal. Sebab itu, mari kita mau datang kepada Tuhan sebelum kita bekerja, berbisnis, berkuliah, atau tinggal di rumah dengan kegiatan rumah tangga. Kita bawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan, supaya kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita ada dalam pertandingan iman untuk merebut hidup yang kekal. Kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih setia Tuhan Engkau mengingatkan kembali kepada kami. Siapapun kami yang ada di dalam Kristus, kami adalah orang-orang yang sedang berlomba di dalam pertandingan iman untuk merebut hidup yang kekal di dalam Kristus. Sebab itu tolong kami yang akan pergi bekerja, yang akan berbisnis, yang akan kuliah atau belajar, maupun yang tinggal di rumah. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak berhenti di jalan. Kami tidak melakukan apa-apa, tetapi kami makin menyadari kami ada dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kami. Kami sedang berlomba untuk mencapai hidup yang kekal di dalam Kristus. Sebab itu pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar dimanapun kami berada, apapun kami kerjakan, biarlah Bapa di surga dipermuliakan, karena kami kerjakan itu dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kami untuk mencapai kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan bagi kami, dengan berkat-berkat yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Kami bersyukur di hari yang baru ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Sabtu, Ibu Bapak Saudara bisa mengajak dan mengingatkan anak-anak muda kita untuk bergabung dalam ibadah pemuda, mahasiswa, dan remaja yang akan dimulaikan pada jam 6 sore. Dapat diikuti melalui YouTube channel, Facebook page, dan juga di ruangan Alpha Omega. Biarlah kita menikmati berkat Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Besok kembali kita beribadah pada hari Minggu jam 8 pagi secara streaming, dipancarkan melalui YouTube channel, Facebook page, dan juga Instagram. Dan pada jam 4 sore dimulai pada jam 5. Saudara bisa mengikutinya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.